Hehehe. Han kecil, bagaimana kau punya waktu mengunjungiku di tempat yang terpencil dan miskin ini? Suara Qin Xiaoyang datang dari arah barat. Suhan mengerutkan alisnya yang cantik dan berkata pada para tetua dari klan naga elemen tanah, katakan di mana gua karst itu, dan kalian bisa mempersiapkan teratai salju 7 warna yang berusia 1000 itu untukku. Gua karst itu terletak di puncak Luoying di Gunung Langit, dan sangat berbahaya. Inspektur Suhan, harap ekstra hati-hati. Pemimpin dari para tetua itu mengangguk kecil dan pergi bersama para tetua lainnya. Kedua inspektur tidak terlihat bersahabat satu dengan yang lain, dan klan naga elemen tanah tidak ingin terlibat. Lagi pula, teratai-teratai itu tumbuh di area yang berbahaya di Gunung Langit, jadi mereka tidak khawatir Suhan mengambil banyak teratai. Begitu mereka pergi, Qin Xiaoyang muncul di depan Suhan dan Hao Ren. Suhan melihatnya dengan dingin, dan dia menyimpan pedangnya dan mendarat bersama Hao Ren. Qin Xiaoyang juga menyingkirkan cahaya di sekitarnya dan menatap pada Suhan yang sangat menawan. Dia berkata, Han kecil, kau dalam suasana hati yang baik, kau melakukan perjalanan dengan asisten kecilmu ke Gunung Langit. Jelas, dia telah melihat tanda cahaya di kening Hao Ren. Dia terkejut dan cemburu akan fakta bahwa Hao Ren menjadi inspektur pembantu dari Suhan. Aku tidak punya waktu mengobrol denganmu, Suhan berkata padanya. Kau boleh kembali setelah kau menyerahkan 2 buah teratai salju 7 warna yang berusia 1000 tahun. Aku harus melakukannya hanya karena kau memerintahku? Aku membiarkanmu menang saat kita berada di Lautan Timur. Tetapi sekarang kau berada di wilayahku, Gunung Langit. Qin Xiaoyang melihat Suhan dengan sombong ketika nadanya berubah tidak sabar juga. Shoot! Pedang putih muncul kembali di tangan Suhan. Kepribadian Suhan seperti ini, dia akan memilih untuk menyelesaikan masalah secara fisik tanpa omong kosong. Sekoci tenun emas juga muncul di tangan Qin Xiaoyang. Dia terlihat serius karena dia tidak pernah berani merendahkan kekuatan Suhan. Boom! Pedang putih bertabrakan dengan sekoci tenun emas, dan es serta salju di Gunung Langit sedikit bergetar. Jutaan hantu. Sekoci tenun emas milik Qin Xiaoyang berputar, memintal cahaya emas di sekeliling saat sekoci tenun emas muncul di mana-mana. Namun, berbeda dengan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan Hao Ren yang berpotensi menghasilkan jutaan pedang energi, semua sekoci tenun emas di udara adalah ilusi untuk menutupi tempat senjata yang sebenarnya. Terlalu mudah. Suhan bergumam dan mencambukkan pedang putihnya. Jutaan pedang juga bermunculan di udara. Tingkatmu tinggi, tetapi teknik pedangmu buruk seperti biasa. Saat Qin Xiaoyang berkata demikian, sekoci tenun emas melesat lurus ke arah Suhan di saat yang sama. Jutaan pedang dan sekoci saling bertabrakan di udara. Begitu satu hancur, yang lain akan tercipta. Tunggu apa lagi? Hao Ren, ini bukan pertandingan 1 lawan 1. Ayo! Suhan berteriak pada Hao Ren yang hanya menonton di pinggir. Hao Ren sadar dia terlalu terfokus pada menonton dan lupa untuk membantu. Dia segera menciptakan sebuah pedang energi hundun abu-abu dan melemparkannya pada Qin Xiaoyang. Sebelumnya, Hao Ren hanya bisa melemparkannya seperti granat. Tetapi, semenjak dia telah menerobos level dia bisa mengontrol pedang energi jauh lebih baik. Qin Xiaoyang marah, tetapi mau tidak mau dia merasa panik. Dia tidak menyangka akan berada dalam situasi 1 lawan 2. Kemudian,
Dia sadar Su-han tidak pernah bermain sesuai aturan. Ditambah lagi permusuhan di antara mereka sudah sangat jelas. Untuk pertarungan antar inspektur, selama tidak ada yang mati dan tidak mengganggu dengan pekerjaan inspektur, kuil Dewa Naga sama sekali tidak akan ikut campur. Jika Hao-Ren hanya seorang kultivator yang menyerang inspektur, dia akan dihukum oleh kuil Dewa Naga. Akan tetapi, tidak perlu khawatir mengenai hal itu karena dia sekarang asisten dari Su-han. Pedang energi Hundun milik Hao-Ren ditembakkan ke arah Qin Xiaoyang dengan cepat. Qin Xiaoyang teringat akan pertarungan yang terjadi di pesta ulang tahun Zhao Yanzi dan tidak berani meremehkan Hao-Ren. Sehingga dia menutupi tangannya dengan esensi alam sebelum berusaha menahan serangan Hao-Ren. Blast! Pedang energi meledak di telapak tangan Qin Xiaoyang dan membuat tangannya kebas. Petir 5 elemen. Qin Xiaoyang menutup lengannya terkejut. Sementara itu, pedang putih Su-han menebas bahunya tanpa ampun. Pedang Su-han seharusnya sama sekali tidak bisa menyakitinya jika dia sendirian, tetapi karena ada dua orang situasinya jadi benar-benar berbeda. Tanpa mengatakan apa-apa, Hao-Ren menciptakan pedang energi Hundun lainnya dan melemparkannya pada Qin Xiaoyang. Blast! Pedang energi itu meledak di dada Qin Xiaoyang, membakar dan meninggalkan lubang di bajunya. Qin Xiaoyang mundur 5 langkah ke belakang, dan Su-han maju dengan pedangnya dan membuat luka lain di lengannya. Granat petir. Kau membiarkannya menggunakan harta dharma yang begitu kuat. Qin Xiaoyang mundur dan berteriak terkejut. Dia tidak berpikir Hao-Ren yang sangat lemah dapat melukainya, sehingga dia menganggap Hao-Ren melemparkan harta dharma peledak yang sangat kuat, granat petir. Meskipun Qin Xiaoyang selalu menjaga emosinya sebagai seorang pria elegan yang terhormat, dia akhirnya kehilangan kesabarannya. Dia melompat menjauh dari pedang Su-han dengan satu tangan menutupi lukanya dan tangan lainnya menunjuk Hao-Ren. Biarkan dia bertarung melawanku 1 lawan 1 jika kau berani, dia berteriak. Su-han tiba-tiba berhenti menyerang dan berkata, "Oke, tetapi kau harus menyerahkan kedua teratai salju 7 warna yang berusia 1000 tahun jika kau kalah." Qin Xiaoyang menarik napas dalam-dalam, dan lukanya segera sembuh. Dia melihat ke arah Hao-Ren dan kemudian ke arah Su-han, tahu bahwa Su-han tidak benar-benar mengerahkan seluruh tenaganya saat menyerang tadi. Shoot! Sebuah pedang energi putih menyerang langsung ke arah Qin Xiaoyang. Hao-Ren mengkhawatirkan Zhao Kuo, jadi dia tidak mau membuang-buang waktu. Dia langsung menyerang begitu dia mendengar Qin Xiaoyang menginginkan pertarungan 1 lawan 1. Qin Xiaoyang menghalangi pedang energi ini dengan sekoci tenun emasnya. Kemudian, pedang energi elemen tanah kuning menyerang ke arah wajahnya. Hao-Ren belajar sesuatu dari pertarungannya dengan Su-han terakhir kali. Jika tidak mungkin menang dengan kekuatan, maka dia akan menang dengan jumlah. Shoot! 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 3 lagi pedang energi menyerang. Begitu Qin Xiaoyang menahan mereka dengan sekoci tenun emasnya, datang 5 lagi. Su-han kembali ke sisi Hao-Ren dan berbisik sambil dia menyimpan pedangnya. Kalahkah semangatnya jadi dia tidak akan mengganggu kita saat kita memetik teratai-teratai itu. Oke. Hao-Ren melemparkan 4 lagi pedang energi dari elemen yang berbeda pada Qin Xiaoyang dengan semua jarinya. Semenjak dia naik level dari level Kan ke level Li, jumlah esensi alam yang bisa dia serap dan gunakan beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya.
Pedang energi yang dilemparkan ke semua arah dan mengenai batu-batu dan pohon-pohon di sekitar mereka. Boom! 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 Suara ledakan bergema di langit. Qin Xiaoyang terkejut akan kemajuan kekuatan Hao Ren. Dalam waktu singkat, Hao Ren telah banyak berkembang. Jika dia memiliki 1 atau 2 tahun, Hao Ren menjadi semakin tidak sabar saat dia memikirkan keadaan Zhao Kuo yang kritis. Dia tidak memiliki banyak waktu yang tersisa, jadi dia melepaskan semua esensi alam dalam tubuhnya. Su Han berjalan mendekati Hao Ren dan meraih pergelangan tangannya dengan pelan. Hao Ren baru saja merasa lelah, tetapi mendadak gelombang esensi alam dituangkan ke dalam tubuhnya. Ini seperti saat dia mengerjakan lukisan landscape dengan Su Han. Gulungan pedang cahaya pemecah bayangan, serap. Gulungan pedang cahaya pemecah bayangan, lepaskan. Pedang energi yang tebalnya hanya 1 jari kelingking tiba-tiba membesar setebal tinju. Gelombang pedang energi level Sun, yang mendekati level Kun, melesat ke arah Qin Xiaoyang seperti gelombang lautan. Mereka diarahkan dengan sempurna ke arah mana yang dituju. Setiap kali Hao Ren mengayunkan tangannya, 10 pedang energi akan dilemparkan. Sepertinya Qin Xiaoyang berurusan dengan ribuan panah yang terbang ke arahnya. Qin Xiaoyang sibuk mempertahankan diri. Saat dia berbalik ke arah Su Han dan melihat tangannya menyentuh lengan Hao Ren, dia semakin terpicu. Boom! Sekoci tenun emas tiba-tiba dijatuhkan oleh pedang energi biru. Pedang energi lainnya melewati kepalanya dan merusak tatanan rambutnya, membuat Qin Xiaoyang berantakan. Walaupun dia seorang master level Kun, dia tidak bisa menangani serangan dari belasan master level Kun di saat yang bersamaan. Pada saat itu, Hao Ren memainkan peranan beberapa orang master. Su Han menyediakan pelurunya, dan Hao Ren yang membuat tembakannya. Keduanya adalah tim yang sempurna. Su Han tahu teknik pedangnya tidak bagus dan tidak dapat memberikan kemenangan dengan cepat. Sehingga, dia telah memutuskan untuk meminjam kekuatan Hao Ren untuk mengatasi Qin Xiaoyang. Boom! Pedang energi lainnya melintas dekat leher Qin Xiaoyang dan menusuk bukit di belakang mereka, dan bagian atas bukit langsung hancur berkeping-keping. Qin Xiaoyang mulai berkeringat melihat ini, membayangkan apa yang bisa terjadi jika pedang energi menusuk lehernya. Hao Ren mengambil kembali sisa pedang energi dengan bersemangat. Mudah untuk mempelajari teknik yang direkam di gulungan pedang cahaya pemecah bayangan, tetapi sulit untuk diolah dan mengalami kemajuan tingkat dengannya. Namun, selama dia bisa mencapai tingkat tinggi, pedang energi yang jumlahnya tidak terbatas pasti dapat melawan orang yang lebih kuat darinya. Su Han perlahan-lahan melepaskan lengan Hao Ren dan bertanya pada Qin Xiaoyang, yang rambutnya sepenuhnya berantakan, siapa pemenangnya? Qin Xiaoyang menyeringai sinis tanpa mengatakan apa-apa. Jelas dia bukan tandingan. Meskipun Su Han memberikan Hao Ren esensi alam, dia tidak terlibat dalam pertandingan yang sebenarnya. Serahkan teratai salju 7 warna, kata Su Han dengan ringan. Fakta bahwa Su Han datang untuk menimbulkan masalah di wilayah kekuasaannya dan asisten kecilnya membuatnya mengalami masalah membuat Qin Xiaoyang sangat marah. Meskipun dia tidak tahu eliksir rahasia apa yang diberikan Su Han kepada Hao Ren untuk meningkatkan kekuatannya begitu cepat, dia tahu dia benar-benar gagal hari ini. Tidak ada yang bisa Qin Xiaoyang lakukan pada Hao Ren karena dia dapat dukungan dari Su Han. Namun,
Karena Hao-Ren sudah setengah jalan masuk ke sistem inspektur, Qin Xiaoyang selalu bisa mencari alasan untuk menimbulkan masalah baginya. Su-Han kelihatannya sangat lembut, tetapi dia bisa kejam dan ganas jika ingin. Qin Xiaoyang tertarik pada daya tariknya meski dia berbahaya. Pada saat itu, dia tidak dapat mengalahkan Hao-Ren dan Su-Han, jadi dia menahan amarahnya dan mengeluarkan 2 teratai dari cincin suminya sebelum melemparkannya pada Su-Han. Su-Han menangkap mereka dan menyerahkannya pada Hao-Ren setelah memeriksanya. Kelopak kedua teratai ini sepenuhnya putih, tetapi tidak ada buah hitam di tengah. Malah, ada 7 kristal berwarna kuning di dalam teratai ini. Kristal mistik. Kristal mistik. Jadi, bentuknya seperti ini. Hao-Ren merasakan esensi alam yang kuat dalam teratai salju 7 warna di tangannya. Simpan mereka di tempat penyimpanan untuk mencegah kebocoran esensi alam, Su-Han mengingatkan Hao-Ren. Oke, Hao-Ren langsung meletakkannya ke ruang di dalam kalungnya tanpa ragu. Su-Han tidak memperhatikan karena dia berpikir tempat di dalam kalung kira-kira sama dengan tempat penyimpanan dalam cincin sumi biasa. Dia akan sangat terkejut jika dia mengetahui tempatnya selebar kamar. Qin Xiaoyang tidak diam di situ setelah dikalahkan dan diam-diam pergi. Dia telah 2 kali berturut-turut kalah dari Hao-Ren sekarang dan dia menyalahkan semua itu pada nasib buruknya. Teratai salju 7 warna adalah salah satu dari 10 bahan yang terbaik untuk membuat eliksir, dan teratai yang berusia 1000 tahun bahkan lebih langka, Su-Han berkata sambil mengambil pedang putihnya lagi dan menaikinya. Hao-Ren mengikutinya naik ke atas pedang setelah ukurannya diperbesar. Dia tahu tujuan mereka selanjutnya adalah puncak Luoying. Mereka akan meminta pada klan naga elemen tanah untuk teratai terakhir jika mereka tidak menemukan cukup teratai di puncak. Klan naga elemen tanah barat laut hanya tinggal punya 1 karena Qin Xiaoyang mengambil 2 yang lain. Su-Han tidak mau menekan terlalu keras jika tidak penting. Su-Han tidak menyebutkan apa-apa tentang kristal mistik saat menerangkan nilai teratai salju 7 warna. Kelihatannya dia tidak menyadari teratai-teratai ini bisa digunakan sebagai kristal mistik untuk para kultivator yang mengolah teknik kultivasi 5 elemen. Hao-Ren memikirkannya dan menyadari hampir tidak seorang pun dalam suku naga yang memilih mengembangkan teknik kultivasi 5 elemen. Kakak beradik Lu sangat berpengalaman, jadi mereka tahu hal-hal seperti itu. Su-Han tidak akan memperhatikan informasi sepele seperti itu. Kristal mistik yang tidak bisa digunakan sebagai kristal mistik secara alamiah menjadi bahan yang sangat bagus untuk membuat eliksir. Meski esensi alam kuat di sana, harga dan nilai strategisnya tidak bisa dibandingkan dengan es mistik lautan barat. Berapa banyak teratai salju 7 warna berusia 1000 tahun yang ada di gua? Hao-Ren bertanya-tanya. Puncak Luoying bukanlah puncak yang tertinggi di Gunung Langit. Terletak di sisi barat puncak yang tertinggi dan memperoleh namanya dari bentuknya yang mirip dengan elang yang melayang tinggi. Melihat ke arah timur dari sudut pandang puncak Luoying, Hao-Ren melihat beberapa menara dan paviliun. Mereka terlihat agung dan indah, tidak kalah dengan istana naga lautan timur. Mereka yang ditinggalkan ratusan tahun yang lalu oleh sekte kultivasi saat mereka naik sebagai sebuah kelompok. Bangunan-bangunan itu kosong semenjak semua harta dharma dan teknik kultivasi diambil semua oleh sekte, Su-Han berkata sambil lalu sementara dia melihat gedung-gedung itu. Hao-Ren mengangguk dan melihat dengan penuh perhatian pada istana yang besar dan menara-menara.
Dia dapat membayangkan pemandangan yang meriah saat sekte kultivasi tinggal di sana. Kultivator manusia telah menjadi makmur di daratan dengan kelebihan mereka dalam segala hal. Setelah perang yang tak berarti di dunia kultivasi, kekuatan mereka sangat berkurang, dan mereka harus menyerahkan kendali mereka akan tanah itu pada suku naga. Selama waktu itu, kultivator naga tersebar di seluruh tempat kecuali klan naga empat lautan. Suhan terlihat enggan membicarakan hal itu. Lagi pula, kultivator manusia dahulu biasa memangsa yang lemah dan membunuh untuk harta. Bukan kebetulan mereka masuk ke dalam konflik yang sangat besar dengan satu sama lain dan mereka hancur bersama-sama. Sistem inspektur dibuat untuk menghindarkan malapetaka yang mirip, dan hal ini telah membantu suku naga untuk bermukim selama ratusan tahun tanpa konflik yang terlalu besar. Mereka mengikuti peraturan tentang wilayah dan sumber daya dan akhirnya perlahan-lahan bergabung dengan dunia fana. Kelang! Saat Suhan dan Hauren mendarat di puncak Luoying, dua tombak panjang saling bersilangan, menghalangi jalan mereka. Gunung belakang adalah daerah terlarang. Anda tidak diperbolehkan masuk ke sini, dua penjaga level Dui dengan jubah biru berkata pada mereka. Aku di sini untuk memetik beberapa teratai salju. Aku mendapat izin dari tetua Anda, kata Suhan. Aku perlu memastikan. Salah satu penjaga berbicara. Plak. Suhan mengulurkan tangan dan menampar penjaga ini sampai pingsan. Sebelum penjaga lain bisa mengatakan sepatah kata, Suhan membuatnya pingsan juga. Kita tidak punya waktu untuk menunggu konfirmasi mereka. Kau cepat masuk. Hanya kultivator di bawah level Zen atau tingkat formasi inti yang bisa masuk ke dalam gua. Jadi aku akan menunggumu di luar. Suhan duduk bersila di batu yang bersih dan berkata dengan ringan. Melihat ke penjaga yang pingsan di pintu masuk gua, Hauren mulai memahami cara Suhan melakukan sesuatu. Dia melangkahi penjaga dan memasuki gua karst dengan sebuah tanda yang bertuliskan, terlarang, di atas pintu masuk. Esensi alam kuat menyambutnya dan hampir menjatuhkannya. Sepertinya telah merasakan kekuatan kultivasinya yang lemah, esensi alam ini tidak menyerangnya. Itu mungkin susunan formasi yang rumit yang diciptakan oleh sekte Gunung Langit yang pernah menempati daerah ini. Susunan formasi itu ada untuk melindungi teratai salju agar tidak dicuri oleh pencuri. Seorang master tidak bisa melewati susunan formasi sementara kultivator dengan level rendah tidak bisa masuk karena bahaya yang tersembunyi di gua. Sekilas, gua itu tidak spesial. Seperti gua kast biasa, sungai yang tersembunyi membuat rangkaian bunyi air. Juga, bagian dalam gua tidak gelap gulita karena ada cahaya alami. Hauren masuk ke dalam dengan hati-hati. Ini pertama kalinya dia di dalam wilayah sekte kultivasi, jadi dia lebih berhati-hati daripada penasaran. Gua itu dalam. Semakin masuk ke dalam, Hauren semakin kehilangan arah. Benda yang dia bisa gunakan sekarang adalah manik penolak air, ruang tersembunyi di kalung, dan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan. Dia melepaskan pedang energi untuk menerangi jalannya, dan dia masuk semakin dalam ke dalam gua dengan melompati batu-batu yang sangat besar. Beruntung Zhao Yanzi tidak datang bersamanya. Hauren memperkirakan dia akan terlalu takut mengikutinya ke dalam. Dalam gua yang hitam putih, Hauren mulai melihat beberapa bunga-bunga kecil berwarna-warni. Dia melihat lebih dekat dan menyadari bunga-bunga itu teratai salju 7 warna yang berukuran sebesar kuku,
belum dewasa. Teratai salju ini adalah herba satu dengan kualitas tinggi bagi manusia fana, tetapi mereka tidak berguna bagi kultivator. Karena dia bukan orang yang serakah, Hauren tidak mau merusak teratai-teratai salju yang berharga ini. Dia melirik mereka sebelum masuk lebih jauh ke dalam gua. Semakin dalam dia masuk, semakin besar teratai salju yang dia lihat. Tetapi mereka masih kuncup belum mekar. Setelah melihat teratai salju yang mereka peroleh dari Qin Xiaoyang, Hauren tahu bentuk teratai salju 7 warna yang berusia 1000 tahun seperti apa. Jika Zhao Yanzi ada di sini bersamanya, dia mungkin akan memetiknya untuk dikoleksi. Seperti semua gadis kecil, dia tidak akan mampu menolak godaan harta karun. Hauren tidak tahu penolakannya terhadap godaan telah membantunya terhindar dari masalah besar. Semua teratai salju dilindungi oleh siluman binatang. Begitu dia memetik teratai salju yang belum berkembang, mereka akan diperingatkan. Sekte Gunung Langit telah merawat siluman binatang itu. Ratusan tahun yang lalu saat mereka naik, mereka tidak bisa membawa gua bersama mereka. Oleh karena itu, mereka mengambil beberapa teratai salju yang dewasa dan meninggalkan teratai-teratai salju yang belum dewasa dan siluman binatang. Dalam ratusan tahun terakhir, jumlah siluman binatang bertambah, dan kekuatan mereka semakin besar sejak mereka memakan teratai-teratai salju sebagai makanan. Meski mereka tidak bisa melewati susunan formasi dan keluar dari gua, mereka telah menjadi liar setelah bertahun-tahun tinggal sendirian. Karena tingkat kultivasinya lemah, Hauren belum menarik perhatian mereka. Tetapi jika dia memetik sebuah teratai salju, dia akan membuat siluman binatang yang sensitif waspada. Saat dia masuk semakin dalam, dia menemukan beberapa teratai-teratai salju yang lebih dewasa. Hauren tidak punya waktu untuk merenungkan alasannya, berpikir bahwa teratai-teratai salju di sini kualitasnya lebih tinggi karena esensi alam yang pekat lebih baik merawat mereka di gua yang dalam. Dia tidak tahu naga elemen tanah akan diserang oleh siluman binatang saat mereka masuk ke dalam untuk memetik teratai-teratai salju. Itulah mengapa mereka biasanya memetik yang dekat pintu masuk. Jika mereka mencoba untuk menjelajah lebih jauh ke dalam gua, mereka tidak akan bisa bertahan dari serangan ganas para siluman binatang. Suhan duduk di luar gua dan berkultivasi. Dia tidak tahu betapa berbahayanya bagi Hauren sekarang. Dia berpikir gua itu hanya sebuah taman teratai salju yang ditinggalkan oleh sekte kultivasi sebelumnya. Seberapa berbahayanya itu? Langkah kaki Hauren akhirnya membangunkan beberapa siluman binatang, dan mata mereka terbuka dalam kegelapan. Tidak menyadari bahaya di sekelilingnya, Hauren memusatkan semua perhatiannya untuk menerangi jalan di depannya dengan pedang energinya. Dia tidak sadar sekelompok siluman binatang mengikutinya. Setelah waktu yang lama, Hauren akhirnya menemukan beberapa teratai salju 7 warna berusia 1000 tahun. Dia melihat ke atas, menggerakkan pedang energi ke atas dan melihat 3 teratai salju 7 warna berusia 1000 tahun menggantung di langit-langit gua. Dia sekarang di ujung gua, dan terlihat seperti ruangan bundar yang besar. Hauren mau tidak mau mengagumi karya ajaib alam. Tanpa berpikir, dia menaikkan tangannya dengan gembira, mengarahkan pada herba tersebut. Wus! Jari telunjuk kanannya mengeluarkan pedang energi. Pedang energi mengenai tempat di sebelah teratai salju yang di tengah, dan beberapa batu kecil jatuh tetapi bukan teratai saljunya. Menahan napasnya,
Hao Ren membidik lagi. Dia tahu paman ketiga Zhao Yanzi menunggu ketiga teratai-teratai salju untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi dia harus meluangkan waktunya dan berhati-hati. Jika dia gagal membidik dan merusak teratai salju 7 warna 1000 tahun, akan menjadi bencana. Jika dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, dia akan menghancurkan gua kecil ini, dan itu akan menjadi bencana yang lebih besar. Setelah membuat penyesuaian kecil sudutnya, dia melepaskan pedang energi yang lebih lemah. Kali ini, pedang energi ini memotong akan teratai salju yang ada di tengah. Saat teratai itu jatuh, Hao Ren maju beberapa langkah dan menangkapnya dengan cepat. Teratai salju yang baru dipetik memiliki lebih banyak esensi alam daripada yang lebih awal dia dapatkan. Tidak ingin menyia-nyiakan esensi alamnya, dia segera meletakkannya dalam ruang di kalungnya. Dia menaikkan kepalanya dan membidik ke arah teratai salju kedua dengan hati-hati. Hanya ada 3 teratai salju 7 warna berusia 1000 tahun di seluruh gua. Bersama dengan yang diperoleh dari klan naga elemen tanah barat laut dan 2 yang telah dia peroleh, hanya ada 6 teratai salju 7 warna berusia 1000 tahun di seluruh dunia. Mereka benar-benar berharga. Teratai salju 7 warna berusia 1000 tahun akan dewasa dalam 500 tahun, dan esensi herbal akan mencapai puncaknya saat teratai-teratai itu berusia 1000 tahun. Setelah itu mereka akan rontok dan membusuk. Hao Ren menopang tangan kanannya dengan tangan kirinya, membentuk sebuah panah. Kemudian, dia menembakkan sebuah pedang energi dari salah satu jarinya. Saat pedang energi melesat ke arah atas gua, Hao Ren tiba-tiba melihat banyak makhluk putih yang mengintai di langit-langit dengan cahaya dari pedang energinya. Saat pedang energi ini memotong teratai salju kedua, Hao Ren melihat dengan jelas dari makhluk-makhluk ini. Mereka singa putih yang dipenuhi bulu. Singa salju bersamaan dengan teratai salju yang jatuh, singa salju yang tidak terhitung banyaknya juga turun. Gugup, Hao Ren bergegas naik dan menangkap teratai salju itu sebelum meletakkannya ke dalam kalung. Kemudian, dia menembakkan 10 pedang energi 5 elemen level Li dari ke-10 jari-jarinya. Pedang energi melesat ke singa-singa salju, dan mereka hanya membuat makhluk putih itu berbelok sedikit di udara. Begitu singa salju mendarat di tanah, mereka bergegas ke arah Hao Ren. Terserahlah. Naluri bertarung Hao Ren terpicu. Memikirkan keberanian Zhao Kuo selama penderitaan surgawi, Hao Ren mengaktifkan semua esensi alam dan menembakkan 10 pedang energi. Saat dia bertarung dengan Qin Xiaoyang, dia menggunakan esensi alam milik Suhan, dan esensi alam miliknya tidak tersentuh. Dihadapkan dengan banyak singa salju, Hao Ren tidak merasa takut. Malah, dia sedikit bernafsu untuk bertarung. Singa salju menunjukkan taring putih mereka dan menyerangnya. Hao Ren mundur setengah langkah dan membalik telapak tangannya sebelum melemparkan 10 pedang energi lagi. Pedang itu mengenai singa-singa salju yang ada di depan kelompok menyebabkan mereka meraung. Kelihatannya pedang energi cukup kuat untuk menimbulkan rasa sakit. Namun, itu juga membuat mereka lebih galak, dan mata hitam mereka menjadi merah darah. Dalam gua gelap ini, mata merah mereka terlihat seperti lentera. Di bawah cahaya pedang energinya, Hao Ren bisa melihat mata mereka yang sekarang merah dan taring yang tajam. Saat dia berbalik, dia melihat 12 singa salju yang lebih besar menutup jalan keluar. Kelihatannya ruang bundar besar di ujung gua karst,
sebenarnya ruang anak-anak singa salju. Hao Ren telah memasuki tempat yang terlarang.